Apa sebenarnya maksudmu, Tuan Angling Dharma? Mana yang lebih Tuan pilih? Laporan jujur atau laporan kebohongan, tapi sangat menyenangkan di telinga Tuan? Jelas yang jujur. Bagus. Selama ini Tuan hanya mendapatkan semua kebohongan. Kepura-puraan. Dia hanya pura-pura puas, pura-pura cinta, pura-pura setia kepada Tuan. Padahal di belakang Tuan dia melakukan perselingkuhan dengan Adipati Prabakara. Bohong! Fitnah! Kau sengaja mau menghancurkan aku, Angling Dharma. Dia juga melakukan perselingkuhan dengan seorang lelaki yang menyamar sebagai dayangnya. Kau... Yang tewas, letakkan di gerobak. Yang luka-luka sebelah sana. Yang tawanan, bawa sebelah sana. Ampun Gusti, Hiriwara melarikan diri lewat pintu rahasia. Apa? Perintahkan 3 orang untuk melacak dia. Baik Gusti. Paman Prabakara. Paman. Paman, Ahenda Prabu pingsan waktu berbincang dengan Prabu Angling Dharma di Telem Sari. Prabakara. Iya, Gusti. Benarkah kau pernah selingkuh dengan Daneswara? Ampun, Gusti. Mata wanita itu menghancurkan semua tata krama dan kesopanan yang hamba miliki, Gusti. Mata itu menyihir nafsu hamba, menggelegak, dan menutupi semua pikiran sehat hamba. Hamba menyesal. Katakan saja, kau selingkuh dengan Daneswara. Benar, Gusti Prabu. Hamba mohon ampun. Ayahnya. Gusti. Gusti. Gusti Prabu. Gusti. Angkat tubuhnya. Apa tidak sebaiknya kita menginap di rumah penduduk, Gusti Dewi? Sudah cukup jauh, Tirus. Saya khawatir mereka mengejar-ngejar kita. Dewi Daneswara kini menjadi buronan, bukan karena fitnah, melainkan akibat dari langkah keliru yang diambilnya sendiri. Ketakutan menggerogoti pikirannya saat ia meninggalkan Kalinggapura dalam gelap malam. Di tengah pelariannya yang tanpa arah, satu-satunya pegangan yang tersisa adalah Nyi Tirus, seorang abdi setia yang tak pernah berpaling, bahkan ketika semua orang menjauh. Tanpa rencana dan tanpa tempat tujuan, mereka terpaksa berhenti di sebuah sudut pemukiman, berteduh di emperan rumah warga. Malam telah menutup seluruh jalan,
dan dunia terasa semakin asing bagi mereka yang sedang dikejar waktu dan dosa. Sebagai perempuan, Daneswara sangat tahu tentang kelemahan lelaki. Bahwa kebanyakan di antara kita langsung akan takluk kalau mendapat pujian dari seorang wanita. Yang harus kita cermati adalah apa sebenarnya tujuan Daneswara untuk melakukan itu semua. Kenapa perempuan itu sampai mengkhianati Pangeran Danur? Barangkali karena dia tidak sabar menunggu pangeran berkuasa sepenuhnya di Kalinggapura. Lalu dia menggoda Kakang Prabu untuk bisa segera menikmati kekuasaan dan tentu saja limpahan emas permata. Saya menduga semua itu adalah tekanan kakaknya, Giriwara. Tangkap Giriwara dan Daneswara. Hukum mereka seberat-beratnya. Kalau Kakang letih, kita istirahat saja dulu. Bilang saja kamu sudah letih, Lu. Kita bisa istirahat. Jangan mentang-mentang saya perempuan, maka harus lebih dulu letih. Mbok tidak usah terlalu sombong. Saya tahu Kakang sudah letih. Kamu? Tidak. Kamu jadi pendiam, Lu. Sepertinya pikiranmu tidak berada di tempat ini. Mungkin masih bersama Aditya. Kalau ngomong jangan dibolak-balik begitu. Mungkin Kakang yang sebenarnya masih kangen sama tantri yang centil itu. Kakang kangen sama cubitannya kan? Iya kan? Ngaku aja, ngaku. Iya kan? Aku cemburu. Kakang begitu mesra kepada tantri. Aku malah ingin sekali menikah sama Aditya waktu kulihat dia menggandeng tanganmu. Dia anak yang perlu dikasihani, bukan dicintai. Saya kira paling lama sepekan lagi kita sudah masuk daerah pegunungan Kendeng Utara. Masalahnya di sebelah mana letak perguruan Halimun Peta itu? Kita bisa tanya penduduk. Mereka pasti tahu. Halimun Peta adalah perguruan silat yang sangat masyhur.
kebenaran akhirnya menampar wajahnya sendiri, Giriwara tak bisa lagi menahan gemetar yang menjalar hingga tulang. Ia menjadi musuh negara, diburu tanpa ampun oleh prajurit kerajaan. Dengan sisa keberanian yang rapuh, ia memilih kembali ke akar kehidupannya, desa kecil tempat ia dibesarkan. Di sana, di rumah tua yang mulai rapuh dimakan usia, ayahnya menunggu dalam keheningan. Lelaki tua itu dikenal pendiam dan lurus hati, namun luka batin karena kegagalan mendidik anak-anaknya menjadi beban yang tak pernah bisa ia buang. Dua anak kandungnya kini menjadi simbol kegagalan, memburu tahta yang bukan hak mereka, tanpa pernah tahu arti rendah hati. Tenang, Bopo, tenang. Mereka anak buah saya. Tapi... Tenang, Bopo, tenang. Bagaimana? Sudah ada berita tentang Daneswara? Gusti Dewi melarikan diri langsung dari hutan Grogolan waktu diserang Prabakara. Sampai sekarang, jejaknya belum kami temukan, Pangeran. Oh, anakku. Jangan-jangan adikmu itu tewas dibantai bekas senopati itu, Giriwara. Malapetaka. Yang paling saya takutkan akhirnya terjadi juga, anakku. Bopo, hentikan meratap. Kita harus siap terkena getah kalau kita mau menikmati manisnya nangka. Selama ini Bopo juga ikut menikmati nangka itu. Hentikan meratap. Lebih baik kita berpikir apa tindakan kita selanjutnya. Kita sudah kepalang basah. Apa rencana Tuan selanjutnya? Yang pertama, kita harus mengumpulkan kembali semua orang-orang kita yang sudah tercerai-berai. Lalu, kita menyusun kekuatan kita. Kemudian, baru kita memutuskan tindakan apa yang harus kita lakukan. Yang kami perlukan adalah ketegasan Tuan. Mengadakan pembalasan untuk kembali merebut kekuasaan. Atau kita akan berhenti sebagai pecundang. Hah? Apa omonganku kurang jelas, Rawut? Tujuan akhirnya lah yang masih belum jelas. Maka, saya perlu menanyakan itu. Sebab, terus terang, kami tidak bisa berdiam diri sebagai orang kalah. Betul, Tuan. Kalau rencana Tuan adalah merebut kembali kekuasaan sebagai Maha Menteri, bahkan kalau perlu, untuk merebut kekuasaan Sang Prabu Kalinggapura, kami akan merasa gembira sekali. Kami mendukung itu. Jangan lakukan, anakku. Hentikan mimpimu untuk menjadi Raja Kalinggapura. Itu bukan hakmu. Selama ini kelakuan Daneswara kepada suaminya yang sah saja sangat memalukan. Bopo, jangan lakukan, anakku. Bopo lebih baik diam dulu. Kamu bisa kualat. Seorang Prabu itu pilihan Dewata Agung, bukan jabatan seenaknya. Bopo, keyakinan itu sengaja disebarkan oleh para menak, supaya semua rakyat kecil tidak usah bermimpi yang macam-macam. Sebelum ada menak, sebelum ada para kesatria, semua manusia adalah orang biasa. Sebelum ada negara, tidak ada penguasa, tidak ada rakyat. Semuanya sama.
selalu memaksakan diri. Kalau kau sudah pening, segera berhenti. Supaya syaraf-syarafmu itu cepat pulih kembali. Terutama bekas benturan di kepalamu. Nini yakin saya masih bisa menggunakan ilmu Dashendriya yang pernah saya kuasai. Mungkin tidak sepenuhnya, tapi kau tidak usah cemas. Aku masih punya ilmu yang lebih hebat dari Dashendriya. Karena pokok dari ilmu itu adalah ajaran dari Pangeran Suryapati, ayahanda Dewi Sintawati, istri pertama dari Empu Mahasyura. Dan Suryapati adalah bekas kekasihku. Iya. Ayo silahkan minum. Sudah cukup. Masih pusing? Bagus. Istirahat saja ya. Nini, saya jadi tertarik cerita Nini tadi tentang hubungan Nini dengan ayah Sintawati. Sampai seberapa jauh hubungan itu? Mungkin sama dengan ceritamu. Pangeran Suryapati tergila-gila oleh kecantikanku. Dan dia mau memberikan seluruh ilmu ciptaannya kepadaku. Sampai akhirnya dia memergoki perselingkuhanku dengan Danta-Danti dan mengusirku dari padepokan Sugalo. Kutu anjing. Nini. Sementara itu, di tengah kabut abadi padepokan Halimun Petak, Dewi Sintawati memilih diam di tempat. Ia menolak ajakan untuk kembali menjelajah, karena hatinya telah dikunci oleh dendam. Nila Saroya, nama itu menjadi duri dalam hidupnya. Sebab dari pengkhianatannya lah semua kehancuran bermula. Terpisah dari Galuh Parwati, putri yang sangat ia cintai, dan kehilangan Empu Mahasyura, suami yang menjadi sandaran hidupnya, adalah luka yang tak bisa sembuh oleh waktu. Kini, satu-satunya hal yang membuatnya bertahan adalah keyakinan bahwa pembalasan adalah takdir yang harus ditegakkan. Hati-hati Kakang, cerita Prabu Angling Dharma tidak benar. Terus, kalaupun yang duduk itu Nila Saroya, kita lawan. Sudah kepalang tangguh. Siapa kalian? Semestinya kami yang bertanya padamu. Siapa kamu? Sebab padepokan ini tempat kami, rumah kami. Kebetulan, aku memang ingin menghabisi seluruh orang padepokan Halimun. Sabar. Kita sama sekali belum saling kenal. Apa kesalahan kami? Maka Nyi Sanak mau menghabisi kami. Siapa yang sudi berkenalan dengan komplotan maling? Iya! Jangan. Biarkan mereka.
Sama seperti yang dilakukan Saroya. Jangan-jangan. Hentikan Nyisanak! Maaf Nyisanak. Apa Nyai mencari Nila Saroya? Di mana perempuan itu sekarang? Serahkan maling itu kepadaku. Terus terang, kami tidak tahu. Prabu Angling Dharma telah mengalahkan Nila Saroya. Tapi ada seseorang yang membawa tubuh Saroya. Entah siapa. Sang Prabu menyuruh kami kembali menghidupkan padepokan ini, yang memang secara sah menjadi warisan kami. Meskipun Nila Saroya adalah putri Mahaguru Ranggasuli. Di mana Tuan bertemu dengan Dinda Prabu Angling Dharma? Beliau mendatangi tempat persembunyian kami di Goa Lawa. Selama kami terusir dari tempat ini oleh Saroya, semua anggota yang masih setia kepada perguruan dan setia kepada kepemimpinan saya bersembunyi di goa itu. Benar. Maaf. Kalau boleh tahu. Saya Sintawati, istri Empu Mahasyura dari Sugalu. Dan ini sahabat saya, Aji Santa. Maafkan kami yang kurang awas ini, Nyai. Ternyata kami sedang berhadapan dengan istri orang yang sangat kami kagumi. Sungguh, kami tidak menaruh dendam kepada Empu Mahasyura, meskipun guru kami berhasil dikalahkan. Karena pertarungan mereka sangat jujur dan bersih dari kecurangan. Barangkali karena dendam melihat ayahnya dikalahkan oleh suami Nyai, maka Nila Saroya melakukan perbuatan yang sangat mempermalukan perguruan ini. Nila Saroya.